Iya Pak. Makasih ya Pak. Kenapa, ada apa? Baik Pak, maaf izin mengganggu aktivitas Bapak. Ini kita memang saat kita Pak coba CPK. Dulu ada saya sendiri dari Papua, ada Ibu Safira dan satu lagi Bu Dwi, beliau sedang mengajar. Terus kita yang pertama ingin memohon izin Pak serta dukungan serta motivasi untuk kelancaran kami dalam kegiatan pelatihan CDP karena memang bukan hanya waktu yang sebentar Pak. Kalau secara tertulis memang 6 bulan, tapi secara kenyataan kurang lebih 9 bulan. 9 bulan ini kami mohon Dukungan. izin, dukungan, support, motivasi dari Bapak untuk kelancaran kita. Pada dasarnya dari kemarin-kemarin Bapak dan Ibu datang, kita juga sudah mendukung. Sudah kita dukung, bahkan ada beberapa tamu yang kesini yang kemarin Pengajar praktik. Pengajar praktik kesini, gitu juga mensupport. Untuk selanjutnya dan seterusnya, silakan dipakai sekolah ini. Kemudian fasilitasnya juga dipakai, waktunya juga dipakai, dan kalau ada apa-apa kita minta bersama. Itu demi kemajuan Bapak Ibu untuk CGP supaya selesai, supaya sekolah kita ini bisa seperti sekolah lain. Kebetulan kita kan ada 3 di sini. Iya, alhamdulillah ya Pak. Nah itu, mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu begini maju, anak-anak bisa maju, sekolah bisa maju, dan teman-teman yang mau ikut CGP bisa termotivasi. Jadi silakanlah dipakai, bagaimana caranya terserah, kita sekolah mendukung. Baik Bapak, terima kasih atas pernyataan dukungan dari Bapak yang sepenuhnya memang mendukung untuk kegiatan kami. Untuk selanjutnya Bapak, kami itu ada 3 modul ya. Iya. Modul 1, 2, 3 dan Itu udah selesai. Belum, kita baru modul 1. Modul 1 titik keempat, salah satunya adalah untuk aksi nyata. Iya. Kita mau diberikan tugas untuk Buat membuat diseminasi tentang desain positif. Jadi diseminasi itu mulai dari seluruh keluarga sekolah Pak. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian sebagai tanggung jawab, orang tua murid dan jadi kami yang pertama ingin ya sharing aja Bu ya, Sharing. Bapak tentang budaya positif. Memang sih selama ini budaya positif itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari, terutama terhadap sesama jawab, orang tua murid. Tapi mungkin dengan ini kita akan lebih. lebih buat didokumentasikan. Iya, kalau kemarin memang tidak dokumentasi ya. Untuk menegaskan kembali Pak supaya budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan ini semakin Berkembang. Karena memang tugas kita sebagai gubernur menggerakkan. Kita sudah tergerak nih Pak, tinggal menggerakkan yang lain. Menggerakkan. Maksud guru penggerak dia. Iya, makanya. Jadi ya Silakan. sementara kita udah tergerak Bu ya. Iya. Terus kedua kita
menggerakkan teman-teman kita dengan orang tua ya, karena semuanya harus bekerja sama dengan anak-anak juga. Pokoknya kalau ada ide-ide yang bagus, walaupun kemarin-kemarin sudah banyak dari Bapak Ibu ide-ide, tapi kalau ada lebih masukkan, dan itu harusnya didokumentasikan. Selama ini jujur kita kan agak kurang, dan dengan adanya Bapak dan Ibu harusnya lebih terdokumentasi. Jadi sekolah juga ada dokumentasi, Bapak Ibu juga ada dokumentasi, warga sekolah atau orang tua murid juga lihat ini ada dokumentasi. Ya mudah-mudahan saya dukung. Ya, baik Bapak, terima kasih. Memang salah satu tugas kita nanti ada itu ya. Iya. Itu Yang portofolio digital. iya, ada foto. Jadi kita membuat website, kemudian sekolah kita bisa buat juga portofolio digital. Tentang kegiatan kita. Kegiatan, jadi Kita kan udah punya YouTube. uh-uh. YouTube kita udah punya. Instagram juga sudah Instagram, punya. Facebook udah punya. Nah itu dimanfaatkan sekaligus dibuat yang bagus. Dengan adanya Bapak dan Ibu yang Aktivitasnya sudah semua ada di sini itu dikembangkan lebih, bahkan kalau bisa keluar kan, artinya bisa dilihat di luar. Ini loh sekolah terbaru generasi 11. Walaupun sekarang sudah, tapi saya mohon sih dengan adanya Bapak kesini dan Ibu kesini, saya mohon itu ditambah lagi gitu loh. Dengan adanya CGP Insya Allah. harus lebih bagus gitu. Ibu ya. Iya. Siap. Pertama kita harus menggerakkan menggerakkan komunitas yang ada di sini Pak. Mulai komunitas Harus. teman-teman sejawat, komunitas orang tua, murid-murid atau komunitas sedikit demi sedikit dari arahan Bapak kita sudah mulai menggerakkan ya. Iya. Ya harus lah. Untuk portofolio digital memang kita diberikan satu orang ibu penggerak Itu harus punya. Jadi itu yang pribadi. Mungkin nanti bisa sekolah juga membuatnya. Jadi yang dari tadi itu Instagram, FB digabungkan di situ. Jadi kita bisa melihat sekaligus kan kalau Tim Bapak dan Ibu di sini kan bertiga. iya. Dan bertiga ini atas nama pribadi dan atas nama sekolah. Betul. Makanya saya mohon Bapak sama-sama, karena ini menyangkut atas nama sekolah. Kalau sekolah itu baik, maka tidak menutup kemungkinan kita semua baik. Tapi kalau sekolahnya kurang baik, kita akan kena dampaknya. Walaupun kayaknya nggak berasa nih dampaknya, tapi tetap berasa. Iya. Ya, jadi itu menurut saya. Ya, jadi semua yang Bapak Ibu mau lakukan di sini memang dari dulu kita dukung, cuman sekarang kalau Bapak Ibu kesini mohon dukungan, ya saya lebih Kirain siapa Pak? ya ditambah boleh tugas yang itu malah pertama seneng. ada dua dari saya. Kita bagi tugas Pak. Jadi ya kolaborasi namanya. Bila perlu 4, 5, 6 Ya, sementara yang empat dulu. Empat dulu Pak. Nah, siap. Yang pertama mungkin disiplin Pak. Ya, disiplin itu memang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tata tertib, peraturan. Kalau sekarang mungkin dengan adanya kita belajar di modul 1.4 itu paradigma lama tentang peraturan tentang tata tertib kita mungkin bahasanya kita rubah menjadi keyakinan Bu ya. iya. Jadi ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Kalau dulu kan ada yang terkenal dengan Ya, kesepakatan Pak. kesepakatan. Sekarang lebih diyakini Lebih diyakini sehingga lagi. ada keyakinan kelas. Kelas maka kami bertiga dengan Bu Dwi itu berusaha apa namanya ya, Menerapkan kepada ke anak. kelas kita dulu. Jadi nanti mungkin berikutnya ke kelas-kelas lain. Ya. Nah kelas kita dulu kita jadikan sampel gitu. Dan akhirnya Oke. Mantap ini. boleh, saya senang sekali Pak. Ya, mungkin nanti Bapak kasih masukan untuk Siap. perbaikan Bu ya. Karena Iya. memang kan kita masih Belajar. belajar dan belajar gitu. Jadi nanti mau masukan dari Bapak. Yang disiplin kita mungkin
mulai dari kita diri sendiri Pak, mulai dari disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin sosial, sampai mungkin ke tingkat yang lebih luas lagi ke disiplin kebangsaan. Dan contoh anak-anak sebagaimana mungkin sebagaimana kita berusaha untuk disiplin waktu, mulai dari datang, mulai dari masuk ke kelas, kita ya berusaha Bu ya menjadi contoh karena karena sudah kan tidak hanya teori kan, kita Iya, contohkan dulu gitu. Sih kayak gitu juga. karena memang filosofi Gajah Gandara kan ada ingat sosim tulodo ingat biaso. Nah itu kita bagaimana kita supaya berusaha mewujudkan Itu sebenarnya. Ya. Mungkin sedikit banyak teman-teman sudah mulai mengikuti kita Bu ya. Alhamdulillah. Ke depan kita sudah menyambut anak ya dengan kesadaran sendiri. Memang dari awal mungkin agak berat, cuma kita memberikan contoh Iya. itu kan merupakan salah satu pelajaran kita terhadap anak, terhadap orang tua. Karena merubah kebiasaan itu susah. Butuh waktu ya Pak, Bukan butuh waktu lagi. bertahap juga gitu ya, Bertahap. nggak langsung Iya, ya. butuh kesabaran yang baik dan akan enak gitu loh. Kalau sesuatu dikerjakan dengan apa namanya, tidak instan, Iya. sedikit itu jadi habit nantinya. Jadi habit. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu biasakan jadi habit. Oke, apalagi mengadakan telapak tangan gitu. Kalau ini kan gampang. ini manusia. Iya. Kalau besi itu bengkokkan hari ini bengkok, kalau manusia itu butuh sebulan. butuh Karena 3 karakternya bulan. berbeda-beda ya, Pak. Susah, tapi ya itu tantangan buat Kita sebagai semuanya. guru, sebagai pendidik, sama saya juga guru, itu tantangannya ya begini. Kita mau ngasih tahu ini, hasilnya ini, tapi sabar. Lama-lama juga tahu sendiri dan lama-lama jadi habit sendiri. Iya, tak terasa sudah melekat ya. Karena kalau dipaksakan juga hasilnya tidak bagus, Pak. Itu Nah, hanya kita juga sementara begitu. kalau dipaksakan kan. Kemarin yang lato-lato Iya. kita diamin aja. Teman-teman guru kan Bapak Ibu bilang udah gimana Pak itu berisik, biarin aja. Kita biarin. Akhirnya kita bikin ide, bikin kompetisi dan itulah klimaknya. Habis itu nggak ada lagi. Iya, itu juga termasuk ke 5 kebutuhan dasar, Pak. Ya Nggak kan? ada lagi gitu. Ya pengakuan gitu. Jadi anak-anak kalau kita paksakan nggak bagus. Tapi Iya kalau disuruh Pak, betul udah jangan dibawa, betul. pasti kecewa. Ini sekarang nggak ada yang kecewa. Pokoknya Udah puas, Pak. Karena besok terpenuhi. jangan bawa lagi. Sampai sekarang dia nggak bawa karena kita udah bikin kompetisi. Itu boleh itu dimasukkan dalam video, nggak masalah. Saya sudah masukkan ke itu. Kalau mau lihat Boleh. saya sudah buat gitu kan. Eranya sekarang berubah. Berbeda. Iya, Karena kita kita nggak bisa harus maksa. Kita nggak bisa maksa. memerdekakan anak. Karena yang 5 kebutuhan dasar kan itu termasuk Betul. 3 termasuk kebebasan, kesenangan, pengakuan, ya. Hari ini anak itu nggak bisa di just harus begini, nggak bisa. Kita ikuti alurnya, tapi bagaimana caranya kita mengikat dia tuh kayak kita kayak gembala gitu. Oh belok, oh kiri, oh kanan. Dan jangan kita lepas. Kalau kita lepas juga kita nongkrong edukasi, ya Pak. Hancur juga. Iya Pak. Kalau Tarik ulur lah kalau orang Iya. bilang sekarang. Mah. kalau boleh meminjam kata-kata dari filosofi Gajah itu kan menuntun Pak. Nah, Sebagai Tidak, abang. ya, tidak menuntut gitu. Iya. Tidak menuntut supaya ke arah yang menjadi seperti kan tadi tarik ulur atau Betul, ya. Seperti tadi masuk Wodo kan Jadi juga kalau di kita CGP kan ada ini. ya kedua-dua bilang gitu itu oh kira-kira belok Dan mengikuti perkembangan zaman, ya kita harus sesuaikan. kita nggak bisa terlepas dari zaman dan itu tidak bisa. Orang yang meninggalkan zaman akan tergerus zaman. Orang yang mengikuti zaman akan tertindas zaman. Makanya gimana? Kita sesuaikan zaman untuk kebutuhan kita. Itu bukannya zaman kita tinggalkan. Sekarang digitalisasi.
kita ambil yang positifnya. yang positifnya untuk kita, yang negatifnya kita pelajari untuk kita juga gimana caranya supaya menjadi positif, dan kita jangan dibodohi sama orang lain. Tuh, menurut saya gitu. Iya. Jadi gimana? Iya Pak, jadi tadi ya kalau Pak Eri sudah menerapkan positif, kemudian untuk menerapkannya juga kan pastinya kita ada yang perlu dipenuhi tadi kan, ada dari kebutuhan dasar yang mereka seperti kebebasan, itu harus memperhatikan itu Pak. Kalau sampai kita nggak perhatikan, nanti akhirnya akan timbul ketidakbenaran gitu, jadi akan melanggar pada aturan-aturan. Nah kita sebagai guru juga ya, kalau di dalam mobil itu terangkat ketika kita menyelesaikan masalah itu ada yang disebut dengan prima posisi kontrol Pak. Jadi sebagai guru kita harus paham betul terhadap posisi kita dalam mengontrol anak-anak dalam menyikapi masalah yang kita hadapi. Jadi kalau dulu sebenarnya kan pakai hukuman, jas seperti tadi yang Bapak katakan, atau mungkin sebagai teman kita ikutan, sebagai teman, atau mungkin sebagai pemantau, atau mungkin sebagai orang membuat kita merasa bersalah. Nah ada yang paling lebih ideal nih Pak, yang ingin sekali kita semua nih Pak ya berusaha menangkap itu sebagai kita selayaknya menjadi jadi guru itu sebagai manajer. Seperti Bapak kan sering kata itu ya, sebagai manajer. Dan manajernya itu bukan dalam arti administrasi. Iya, betul. Manajer manusia. Iya. Karena manusia ini satu kelasnya beda-beda. Karakternya si A, si B mungkin si A dengan prototipe dia. Si B itu setiap guru itu bisa manajemen anak-anaknya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Zaman sekarang begitu. Betul Pak. Nggak bisa disamaratakan. Pokoknya kamu harus bisa perkalian, nggak bisa. Ya sesuai dengan kehidupan masing-masing. Tugas kita sebagai manajer itu hanya mencongkel dia. Oh maunya begini, ayo. Iya, jadi kayak berkolaborasi Pak. Iya, ayo. Jadi masing-masing anak itu dia punya kebutuhan masing-masing. Kita usahakan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya, kelebihan dan kekurangannya kan kita punya. di situ. Ya betul Pak. Memang kita pembelajaran diferensi kan. Iya. Diferensi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan zamannya anak-anak. Memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, kebutuhan anak kemampuan itu berbeda-beda. Kita sebagai guru ya Kita harus jeli juga. Kita hanya menebalkan ya, akhlak mereka gitu kan, tidak memaksakan kamu harus begini. Oh dia apa sih kelebihannya, kita kembangkan gitu kan. Oh dia kelebihannya di kalau akademik dia nggak mampu mungkin ya, mungkin bisa dengan akademiknya kita kembangkan seperti itu. Jadi kalau untuk melanjut tadi Pak, kita bahwa kita sebagai guru seyogyanya untuk menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan masalah. Nah dalam manajer ini itu ada cara penyelesaian Pak, itu dengan segitiga restitusi itu Pak. Jadi nanti kita juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman guru sejawat, ya orang tua ataupun siapa gitu ya, untuk dalam menyelesaikan masalah itu ya tidak langsung menanyakan kesalahannya kemudian dikasih hukuman gitu kan, langsung tidak. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi ada segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya Pak ya. Kita identifikasi dulu apa akarnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi masalah ya. Yang ketiga baru kita menanyakan keyakinan atau prinsip yang seharusnya dikerjakan. Kira-kira kalau berbuat salah kayak gini mau kamu benar atau salah, atau sesuai nggak dengan prinsip kamu seperti itu Pak, sehingga menghasilkan ya anak-anak yang mandiri dalam menyelesaikan masalah. Kan kadang orang dalam menyelesaikan masalah sama guru itu aja dia takut ya kan. Ya kan, ketika dihukum dia berubah, tapi berikutnya dia ulangin lagi. Itu karena menyelesaikan masalahnya yang tidak tepat, kurang tepat ya Pak. Karena ini masalah diselesaikan dengan instan dan jas. Iya. Hukuman dengan nggak boleh, jangan. Usahakan nggak ada kata jangan. Iya, Kalau hindari Pak. ini bagus. Tapi menurut kamu lebih bagus nggak? Nah, seperti itu maksudnya Pak, situ menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi ya Pak ya. Satu dengan menemukan solusi, dua dengan menyadarkan dia berbuat jelek. Jangan dijustify, mungkin ada latar belakang itu. Betul sekali, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita dekati, setelah dekati
kok buat gitu dia pak begini dia begini kamu harus enggak itu selesai. Iya betul Ya, kalau Pak. kita kamu begini besok guru marah nih coba lagi besok. Iya, penasaran justru ya Pak ya. Kayak di masjid kan, kita kan di masjid itu teriak-teriak anak-anak nggak boleh teriak. Kalau saya mah anak-anak bagus teriak bagus tapi pelan. Kok gimana caranya? Malu lah sama yang depan kan juga gitu ya. Malu lah kalau dilihat-lihat. Oh, anak gimana sih? Tapi kan dia teriaknya pelan aja. Saya jadi teringat kata-kata ini Pak. Ngomongin motor dari suatu BB menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi menyelesaikan masalah. Iya, karena biasanya orang misalnya masalah timbul masalah ya Iya. Pak. Ini kalau dimarahin tuh malah ada kita anak nih suruh anak manjat pagar terus kita gua maki-maki Besok panjat besok lagi. masih manjat lagi Penasaran, dimarahin lagi nggak? dimarahin lagi enggak keren nih gua nih dimarahin nih gitu. Kalau dia manjat enggak mau kenapa juga manjat ya juga sih Pak udah buka aja pintunya nggak boleh Pak boleh aja sepakat pintunya ada kalau nggak ada ya nggak bisa dibuka akhirnya dia malu gitu loh. Jadi buat kalau menurut saya nih buat anak itu semau dia dengan prinsip dia tapi hati-hati prinsip itu harus kita jadikan prinsip baik. Nah, iya tadi Baiknya budaya positif itu Pak. kalau dia prinsipnya positif sudah kita tahu sudah kita dijalin prinsipnya positif jiwanya positif insya Allah suruh nakal anak si baru-baru kembali lagi ke positif Tanpa harus disuruh, tanpa sadar dirinya muncul ya Pak ya. dan itu pasti Itu seumur hidup tuh Pak kalau semua benar. itu dan jangan lupa anak-anak yang tanda petik orang bilang nakal itulah anak-anak yang berhasil jangan Karena dia salah mencoba kenakalannya balik iya. lagi gitu ya Pak ya. Makanya kita itu tadi kita tuntun dia nakalnya sampai kemana Iya. jangan nakalnya kita diamin dasar anak nakal berarti nakal tempat lain mendingan nakal di sini kita Ketahuan, kita bimbing. ini loh kamu jangan begini dan itu akan membekas Iya betul Pak. orang-orang berhasil itu situ Jadi setelah berkesamaan dia menemukan solusi menyelesaikan masalah sehingga berikutnya dia mau melakukan yang tidak tahu tanpa disuruh oleh Iya. siapapun. Kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. jadi kalau atas kesadaran sendiri mah enak Pak. Dari kecil ngaji sembahyang bagus bergaul sama Iya teman-teman karena banyak kan orang nggak tua kayak gitu bener kan. nih Karena karena nggak dia punya punya dasar ya Pak. dasarnya bagus balik lagi ya kan bergaul kemana-mana ke barat bergaul dengan orang barat dingin karena dasarnya Dasarnya memang sudah ada, ada keyakinannya sudah balik ada. lagi insya Allah balik makanya tugas kita sebagai teman Palung tugasnya memberikan dasar yang positif kalau ke dasarnya itu sudah bagus berapa tingkat di atasnya berapa masalah di atasnya tetap kembali ke dasar karena dasar itu kuat di sini coba kalau di tingkat sekali aja diambil itu penting Apalagi ini sekolah dasar ya Pak, pondasi. wah itu Dibutuhkan guru-guru yang bisa harusnya menenangkan. harusnya logikanya ini 30 tahun yang lalu saya sudah belajar bahwa SD itu harus S3 30 tahun yang lalu saya karena saya pernah dulu SD saya pernah dikunjungi orang Amerika itu profesor kepala sekolah SD iya demi Allah benar saya di tempat-tempat lain itu harus S3 kita kan satu aja sendiri S1 SS nya kalau di sana benar-benar S3 profesional Mana emang guru pondasi SMP SMK SMA itu nggak masalah karena dia itu melanjut dia dan mengembangkan kan? meneruskan mengembangkan kalau dasar mah Karena pondasi harus kuat. dan jangan lupa orang-orang kaya di Kebayoran Selatan ini Baru. ini itu menyekolahkan anak SD, anak di SD itu yang mahal-mahal. Betul Pak.
nggak ada orang kaya ini kalau maaf sekolah yang kurang gitu mutunya pasti mutunya. Oleh karena itu coba dengan bapak di sini coba kita bersaing Insya Allah Pak. dengan orang-orang itu bukan orang yang ngerti. Oh ternyata di Gandaria Utara 11 juga pola asuhnya, pola didiknya sama dengan sana. Kenapa nggak di sini aja? Dan gitu. Jadi menarik juga ya Pak. Oh, iya. Untuk sekolah kita semakin banyak murid. Iya, bagi Bapak itu merupakan suatu tantangan bagi kita. Iya, kita jadi ada PR ya Dan Pak untuk kenyataannya kita semuanya. seperti itu. Iya, iya. Kita tidak bisa melakukan kenyataan kayak gitu. Kita bekerja sama nih Pak dengan 3 guru CKP ini berusaha untuk terus mengembangkan sekolah ini ya. Setiap modul-modul yang didapatkan kita coba praktekkan Supaya berubah ya. ya berubah. Kita seperti Jadi itu. lebih baik gitu. Lebih baik. Iya, harapan kita sekolah juga seperti itu. Dengan bapak dan ibu dia menjadi CPP dan guru penggerak, sekolah ini menjadi baik. Amin. Dan sekolah ini juga menjadi orang melihat bahwa Sekolah impian, Pak. Gandaria Utara 11 ini sekolah yang walaupun negeri tetapi tidak Merasa- kalah dengan swasta. Negeri rasa swasta ya Pak. Maaf, bukan swasta juga ada yang Iya, jeleknya. swasta yang Tapi bagus, swasta, Pak. saya pola pikirnya swasta yang Benefit. munafik Insya Allah gitu. Pak. Itu Baik Bapak, terima kasih atas pokoknya waktunya. dikerjakan lah. Ya, atas bimbingannya. Kami Siap, tidak siap, siap. bosan-bosan menerima arahan dari Bimbingan Bapak. dari Bapak, dukungannya luar biasa Pak. Jadi kita tambah semangat nih, Pak. Saya pun bukan apa-apa, tapi secara pola pikir mungkin saya lahir duluan. Betul. Ya, karena memang kita harus banyak belajar. Iya Belajar Pak. duluan. Pengalaman lebih bagus kan Pak. Baik Bapak, ya. Oke, terima kasih. Mohon doanya semoga Banyak. sukses selalu. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, anak-anak IPA yang istimewa kelas 6 ya, untuk terciptanya kelas yang nyaman, belajar yang menyenangkan ya, itu semua dibutuhkan adanya budaya positif ya. Budaya positif itu akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan ya. Nah kalian semua diharapkan supaya mempunyai nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Kebajikan itu sama kayak kebaikan. Apa? Misalnya apa? Saling menolong sama teman, kemudian apa? Menghargai pendapat teman, apalagi menghormati perbedaan, walaupun mungkin temannya ada yang wajahnya cantik, ada yang lebih cantik ya, begitu. Jadi dengan adanya budaya positif, maka kalian akan menghasilkan apa tadi, nilai-nilai kebajikan. Hari ini Bu Ipa ingin membuat keyakinan kelas yang perlu kalian yakini dan kalian laksanakan ya. Keyakinan yang membuat kalian menjadi lebih baik belajarnya, tertib ya, bisa belajar dengan menyenangkan ya. Keyakinan kelas nanti semuanya ya, kalian membuat satu keyakinan kelas ya di kertas ini yang tadi sudah dibagikan. Pertama tulis apa anak? Nama. Lalu keyakinan kelas kalian tadi di sini bagian sini adalah mewujudkan kelas impian. Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Nah, yang di sini bagaimana cara mewujudkannya ya? Ya, jadi kembali. Oh, boleh. Ini bagaimana cara mewujudkannya? Terus ini kelas impiannya. Ya, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Bawahnya tanda tangan sebagaimana. Berarti membuktikan bahwa kalian meyakini apa yang kalian buat di sini. Dan kalau ada teman kalian yang melanggar, kita harus bagaimana? Mengingatkan, saling mengingatkan. Ayo ingat keyakinan kelas kita. Saling menghargai, saling apa lagi tadi? Menghormati, kemudian datang tepat waktu, kemudian disiplin, mendengarkan ketika ibu guru menerangkan, kemudian apa? Banyak hal ya. Silakan kalian tulis ya. Nanti satu persatu dikumpulkan ya. Nah, terus yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizah dari kelas 6B. Saya senang sekali dengan adanya keyakinan kelas. Saya dan teman-teman jadi terkontrol ketika melakukan pelanggaran. Jadi bisa menyadari kesalahan dan kami saling mengingatkan satu sama lain. Dengan keyakinan kelas jadi tertib dan menyenangkan. Belajar pun menjadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan diseminasi kepada teman-teman sejawat SDN Gandaria Utara 11. Kami bersama dua teman CGP Angkatan 7 dari SDN Gandaria Utara 11 akan berbagi ilmu tentang 4 materi yang ada di modul 1.4, yaitu budaya positif. Materi pertama yaitu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah 5 kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi. Kami berbagi materi, berbagi tugas, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Mereka sangat antusias dan sangat senang dan akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan sekolah kami menjadi lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan pendapat saya terhadap presentasi yang disampaikan oleh Ibu Saripah SPD, di mana beliau menyampaikan tentang mewujudkan budaya positif. Nah, pada presentasi beliau, untuk mewujudkan budaya positif dibutuhkan 4 elemen ya. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dapat terwujud dengan diskusi antara siswa dan guru. Terus yang ketiga, elemen ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ketika semua manusia dapat terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, maka itu juga merupakan salah satu faktor terwujudnya budaya positif. Dan yang keempat adalah, elemen keempat adalah 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan masalah. Di sini guru dapat menentukan di mana seharusnya dia berada, apakah pada posisi sebagai pemantau atau menjadikan dirinya sebagai teman bagi siswanya, atau yang terakhir adalah manajerial. Nah, pada elemen ini saya setuju dengan Bu Ipah bahwa sebagai guru kita harus menempatkan posisi kita pada posisi manajerial, di mana ketika siswa melakukan kesalahan, guru memberitahu bahwa dia melakukan kesalahan, lalu kesalahannya apa, dan kemudian guru bersama siswa sama-sama mencari solusi terhadap masalah atau kesalahan yang dihadapinya, agar kemudian hari siswa tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Ibu Saripah telah memberikan ilmu baru kepada kami. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Semangat guru penggerak, menggerakkan guru-guru di sekitarnya, dan menjadikan sekolahnya menjadi sekolah yang lebih bermutu. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Semangat. Wassalamualaikum. Kepada Bapak Suwarno SPD berkenan untuk memberikan sedikit sambutan untuk calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedua kalinya kesini lagi. Ini kebetulan Bapak dan Ibu guru Bapak dan Ibu guru anak-anak Bapak itu jadi CGP. CGP itu calon guru penggerak. Jadi sudah di atas level guru. Yang tadi saya bilang itu. Jadi saya bangga disini punya 3 CGP. Kebetulan beliau ini begini, apa itu? Ingin menularkan tentang
cara-cara mendidik yang baik dan benar. Pada dasarnya memang beliau sudah mendidik baik dan benar. Kemudian tata caranya, bagaimana menghadapi anak-anak itu mereka sudah benar. Tapi pemerintah tidak puas begitu saja. Oh ini sudah benar, oh enggak. Jadi harus ditingkatkan. Oleh karena itu beliau ini terpilih sebagai CGP. CGP itu calon guru penggerak. Oleh karena itu sekalian pada acara ini kita promosikan apa sih budayanya. Oh kita punya budaya banyak sekali, budaya menjemput anak-anak, kemudian kerjasama dengan bapak dan ibu guru, itu sudah dilaksanakan tapi harus lebih ditingkatkan. Itu pesan saya dengan beliau ini. Gunanya untuk apa? Untuk anak-anak mungkin nanti kalau sini udah lulus di kelas 6, untuk di kelas 5, di kelas 4 terus diteruskan. Dan anak-anak bapak ibu, saya berharap kepada beliau-beliau ini berdua, anak-anak bapak ibu siswa-siswi Gandaria Utara 11 ini bukan dijadikan objek. Maksudnya dijadikan objek, oh ini murid, saya kan gurunya, saya orang tuanya, harus tahu saya, atau orang tuanya harus ngerti saya, kamu harus pintar. Oh gak gitu, zaman sekarang gak begitu. Zaman sekarang saya menghadapi, oh anak ini nakal, bagus. Nakalnya di bidang apa? Oh ini suka manjat-manjat, bagus. Siapa tahu nanti jadi orang yang hebat begitu. Kemudian anak ini suka coret-coret, jangan dimarahin kok, coret-coret, dinding dicoret-coret. Bagaimana bapak ibu guru? Saya kasih tahu, oh ini tolong nih, dikasih tahu, diarahkan, jadikan dia sebagai coret-coret yang bagus. Sekarang zamannya begitu, dan bapak ibu jangan marahin. Kita tidak pernah marahin. Dulu memang tidak pernah marahin, sekarang lebih tidak pernah memarahi anak. Dan anak itu kita jadikan teman, jadikan sahabat. Itu bapak ibu. Jadi sekarang budayanya beda. Anak-anak main HP, saya nggak pernah marah. Teman-teman guru, anak-anak main HP, biarin. Nanti kita kumpulin sini. Yuk, kita lihat Facebook punya kita, gitu. Ini bapak ibunya aja suka main WA, anaknya itu nggak boleh, nggak adil lah. Dan sekarang itu kita tidak bisa, perkembangan dunia ini sangat cepat, kita tidak bisa menyetop bapak ibu. Dan saya pesan dengan teman-teman guru juga, kita tidak bisa menyetop, tapi dipakai, digunakan. Contohnya di sekolah kita sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, kita manfaatin itu. Dan mohon dukungan bapak ibu gurunya, kemudian mohon dukungan orang tua murid. Kalau bisa kegiatan-kegiatan, oh ini kegiatan bapak ibu, wah sekolah saya begini, anak saya begini, masukin ke YouTube kita, nggak apa-apa. Siapa tahu YouTube kita bagus dan menghasilkan, wah lebih enak lagi. Ada apa-apa kok usah pakai macam-macam hasil dari YouTube. Mau saya begitu. Itu saya tekankan dari saya baru masuk ke sini. Kalau bikin YouTube, bikin di Facebook, Instagram, itu semua harus lengkap. Nanti akan menjadi kenangan, kalau bisa akan menjadi hasil atau menghasilkan gitu. Itu jadi saya mendukung banget ini. Ada 3 orang guru kita yang menjadi CGP. Mudah-mudahan bapak ibu, orang tua murid, mari sama-sama kita dukung. Kita di sini mendidik anak bapak ibu seperti itu. Mudah-mudahan harapan saya dan harapan teman-teman guru juga di rumah seperti itu. Jangan diomelin bapak ibu ya. Kalau anaknya nakal bagus, gak ada anak yang turun jadi juara balap motor, gak ada. Itu pasti yang tukang balap juga, gitu loh. Yang main bolanya itu kuat-kuat, gak ada yang lihat bola terus lari. Kadang-kadang saya lihat juga anak-anak kita lihat ada main bola, begitu bolanya
datang, dia malah lari. Iya, gitu kan, ada lucu itu. Nah kalau dia tantang bolanya dan dia hebat dalam bola, mudah-mudahan nanti jadi pemain bola. Sekarang untuk menjadi orang hebat itu bukan hanya sekolah, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi semuanya, baik keterampilan dan tata krama, budaya, adat istiadat, cium tangan. Sekarang udah nggak ada tuh yang namanya cincang tuh. Jam kemana jam? Woi, aduh, hancur sekarang. Dan itu kita budayakan di sini. Ketemu cium tangan, ya, Bapak Ibu nanti. Oh, kok nggak cium tangan ya? Assalamualaikum. Sama enak begitu. Dan sekarang udah mulai pudar. Itulah saya ngeri. Jadi di sekolah ini dengan bantuan Bapak dan Ibu yang sudah CGP itu malah ditambah, mudah-mudahan ditambah dan seterusnya. Kita sambut anak-anak, itu kan ada sambutan anak-anak tuh, anak-anak datang kita sambut. Tuh, itu beliau-beliau ini yang memperakarsai atau yang mendahului. Kemudian pembiasaan membaca doa, pembiasaan di setiap hari itu, berarti setiap hari di depan siapa yang berani maju. Pak, saya mau nari, kan ada kelas 6 kan suka nari. Itu di sekolah lain mungkin agak apa-apaan sih macam-macam. Kalau di kita nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari pendidikan, bagian dari budaya kita supaya anak-anak itu berani, anak-anak itu hebat. Itu saja mungkin. Jadi saya sangat mendukung sekali. Hebat. Tepuk tangan untuk buat guru-guru kita. Insya Allah nanti kalau misalkan ada yang anak di kelas 4, di kelas 5, mudah-mudahan SD ini tidak jauh ketinggalan dan minimal di tengah-tengah. Karena saya melihatnya SD Mentari, Al-Azhar gitu. Apaan ya buat kayak gitu kan gitu ya. Ya harusnya begitu. Dengan harga yang murah kan gitu. 100 jutaan, di sini ratusan tapi oke gitu. Iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita dukung. Oke. Saya diri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Berikutnya adalah Bapak Heri Purwanto yang akan menyampaikan 2 materi. Sebentar ya, hanya sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kedua kalinya saya beranikan diri untuk bersama Bapak Ibu. Kita sharing saja Bapak Ibu ya. Karena memang tugas kami adalah sesuai dengan moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami sudah tergerak, kita harus berusaha untuk menggerakkan komunitas sekolah. Di sini ada anak-anak, ada Bapak Ibu guru, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sebagai salah satu keluarga besar sekolah kita. Makanya kalau saya sebut sering keluarga besar, ya, karena Bapak Ibu semua adalah keluarga besar kita. Ya, dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita sudah banyak mengetahui Bapak Ibu ya. Bahkan logo Tut Muri Handayani menjadi satu ikon bagi dunia pendidikan. Ya, ada Ngarso Sung Tulodo Imadyo Mangun Karso. Ya, kita semua adalah guru, Bapak Ibu guru bagi putra putri Bapak Ibu di rumah. Apalagi seorang ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama daripada Bapak Ibu semua, putra putri Bapak Ibu semua. Maka daripada itu kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi, bekerja sama bagaimana kita menuntun, kemudian mendidik, mengarahkan anak-anak menuju kesuksesan. Tanpa bantuan Bapak Ibu semua kita tidak berarti. Ya, di sekolah kita hanya waktunya sebentar, paling lama ya sekitar 5 jam. Ya, ditambah mungkin ini itu. Tapi waktu yang lebih lama adalah di rumah. Jadi sekali lagi kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk berkolaborasi, menuntun, mendidik putra putri kita semua. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita yaitu tentang budaya positif. Budaya positif apa sih? Budaya positif adalah budaya yang positif, yang membangun karakter putra putri Bapak Ibu semua. Ya. Tanpa terasa budaya positif sudah kita lakukan, ya. Tanpa terasa, tanpa kita sadari. Ya. Contohnya adalah tentang disiplin. Ya. Disiplin kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan rasa tertib, kaitannya dengan peraturan. Tapi bagaimana cara kita mengupayakan supaya budaya positif disiplin ini kita sampaikan ke anak-anak?
Yang pertama kita harus menjadikan model. Ya. Model adalah kita sebagai panutan, sebagai guru itu harus dituju dan ditiru. Ya. Kita memposisikan seperti itu. Bagaimana kalau gurunya terlambat? Wah, bapaknya udah terlambat, kita jangan dimarahin dong. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terlambat. Minimal ya tidak terlambat banget lah. Ketika masuk maupun ketika belajar di kelas. Jadi anak-anak sekarang seperti halnya bapak kepala sekolah tadi itu kritis-kritis. Bapaknya terlambat, kita dimarahin. Tidak, ya. Kita harus mengubah image seperti itu. Ya, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Ya, disiplin itu bisa disiplin mulai dari kita, ya, disiplin waktu. Anak-anak bapak ibu masuk sekolah itu jam 6:30 kurang, bahkan ada jam 5 kurang seperempat, 6 kurang seperempat sudah ada. Kadang saya datangnya itu 5:40, 5:35. Kadang sudah di depan sini. Bahkan ada anak kelas rendah, saya tanya, "Loh, emang kamu gak takut?" "Ya takut sih Pak, makanya saya nunggu lama dulu. Kadang anak di sini dulu, masuk kelas saya dulu, ngobrol dulu." Ada. Itu saking disiplinnya. "Mau kamu jauh?" "Enggak." "Kenapa?" "Ya biar enak aja Pak." Tapi ada memang yang datangnya mepet, ada. Yang masalah sih, cuma itu memang tugas kita bagaimana supaya anak itu lebih menghargai waktu. Karena waktu itu semakin lama semakin terus berputar, tidak bisa kita hentikan. Gitu. Disiplin itu kita bisa laksanakan di sekolah. Ya, di sekolah itu seperti yang Bapak sampaikan, bukan zamannya seperti ini lagi. Kita memposisikan sebagai teman. Ya, makanya, kok Pak Heri sama anakku itu mana deket banget ya? Kalau dulu guru datang, udah diam semua. Kalau sekarang kan bukannya saya mah ini ya. Ya kita sudah beda posisi lagi Bu. Kita sebagai guru harus bisa memposisikan pendidik anak sesuai dengan zamannya. Zamannya dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman dulu itu nggak ada HP, kalau sekarang kan HP. Sekarang era digitalisasi, semua beda. Sesuai dengan kodratnya. Anak ini dengan ini beda. Makanya kita bukannya kita membedakan. Kadang kita tawarin, kamu mau seperti temannya atau bagaimana? Mau Pak, mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan ada yang tersinggung. Ya Pak, samain aja. Oke, kita samain ya. Tapi kita diskusi dulu Bu ya. Kita berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak, maunya seperti apa. Misalnya anak-anak habis olahraga, Pak kita jangan belajar dulu, apa yang dulu makan. Oke, tapi setelah makan kita belajar. Daripada nanti anak kita paksain belajar, kondisi perut kosong, keroncongan, semaput, siapa yang repot? Guru. Ya, ini kan itu, bukan kita bebasin enggak. Kalau saya meminjam kata-kata awal kita tarik dulu aja. Kita ulur anak-anak bebas, kita tarik lagi supaya sesuai dengan benang merahnya. Kembali lagi sesuai dengan aturan. Kemudian disiplin berbagi, mulai dari rumah, sekolah sampai kembali ke rumah masing-masing. Ya. Sampai ke tingkat yang lebih tinggi disiplin kebangsaan. Itu sudah levelnya paling tinggi Bapak Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu kita sampaikan di sini adanya budaya positif kedua, kebutuhan dasar manusia. Ini kita sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah harus memenuhi kelima-limanya dari kebutuhan anak tersebut. Ya, yang pertama kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu kaitannya dengan kebutuhan kita sebagai manusia, makan minum. Nah, kalau makan minum Bapak Ibu dipenuhi dari rumah. Nah, kita fasilitasi ya. Bapak sudah memfasilitasi ada minum dan sebagainya. Nah, kita hanya memfasilitasi saja. Jangan sampai nanti anak-anak di sekolah belajarnya nggak konsen karena nggak ada air minum. Yang berikutnya adalah cinta kasih sayang. Ya. Nah, kita sebagai guru itu melayani anak dengan sepenuh hati, jangan pilih kasih. Kalau anak pintar loh, ya dari itu dia mana dia begitu, maksud saya enggak, tidak. Kita sudah kebutuhan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk sama rata, tidak membeda-bedakan antara si A, si B, si C dan tidak. Kalau ada anak yang memerlukan perhatian khusus itu dalam tanda kutip memang kebutuhannya dia lebih banyak. Ya. Di kelas privat adalah
memang itu anak perlu butuh kasih yang penuh. Kadang saya tiba-tiba dipeluk, gitu ya. Nah kalau saya tolak semakin berontak ya. Pernah pagi-pagi saya dipeluk sama bu anaknya berdarah, kamu ya, jadinya jangan nanti kalau udah kuat dilepas. Benar bu, ya, kita maklum bu ya, namanya dia kan dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus, kita harus memenuhi. Nah makanya Bu Ipan ini sebagai salah satu guru yang sudah berpengalaman tersebut dipaksakan untuk lawan. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan dalam itu bukan bebasnya enggak. Seperti tadi yang saya sampaikan, tarik ulur. Anak mau kemarin main apa itu biarin aja. Nanti selalu satu ya bosan. Anak mau main HP, mau silakan. Yang penting ketika kita belajar selesai. Jadi kebebasan itu jangan sampai kita melarang malah anak jadi nyolong. Ya, kita bincang saja. Pak boleh main ML, boleh main file apa? Nah, itu FF gitu ya, boleh, tapi ada waktunya. Begitu. Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan itu kait dengan hobi. Anak itu masing-masing punya hobi, punya kelebihan masing-masing. Ada yang cuma kita fasilitasi pianika, sekolah fasilitasi seruling, fasilitas kasih blokan sepil. Kita geletekin saja. Bapak Ibu tantang ting, ngakek bisa. Justru kalau kamu belajar nggak bisa. Anak dengan sendirinya coba ting ini sekarang Peter ya, ada Hikaru, ada Egan, ada Dewi di kelas kehidupan macam-macam itu. Kita nggak ajarin, nggak letakin aja. Kalau ibu bapak ibu nggak percaya, tanya anak-anak, letakin anak sendiri. Itu memberikan kesenangan dan kebebasan supaya anak itu bisa mengeksplor, menggali apa sih yang ada dalam dirinya. Yang berikutnya adalah kekuasaan atau power. Nah, ini salah satu upaya kita coba menggali. Dari kecil anak-anak itu sudah punya power, sudah punya, dalam arti bukan power kekuatan untuk bermain bukan, tapi bagaimana dia bisa menguasai teman-temannya. Ini suatu gaya kepemimpinan. Kalau di sini ada bisa. Dia bisa mengkoordinasi anak-anak yang lain. Kalau bilang itu calon pemimpin. Jadi dari awal-awal kita sudah tahu, oh ini bakatnya jadi pemimpin nanti. Tidak harus laki-laki, perempuan juga ada. Misalnya di kelas kebimbang ada yang galak tuh. Kalau sama dia nurut, kalau enggak. Itu ada satu. Jadi bagaimana cara kita dari kelima budaya positif itu kita sampaikan ke anak-anak, kita penuhi, jangan sampai ada kebutuhan mereka yang tidak penuhi. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Saripah. Monggo deh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita waktunya sedikit saja ya. Yang berikutnya adalah budaya positif, masih berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu, ketika kita menjalankan budaya positif, yaitu kebiasaan positif, tentunya pasti ada masalah, ya tidak Bu? Ya, nggak mungkin mulus anak langsung bisa tertib, tidak ya. Pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang bikin kita orang tua jengkel, bikin kita orang tua marah. Lalu di sini ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu adalah bagaimana caranya kita menangani anak ketika menjalankan kebiasaan yang baik ya, untuk membentuk sebuah karakter. Kemudian menangani itu hasilnya supaya baik itu seperti apa. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu silakan koreksi. Bapak Ibu itu menduduki posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, memantau, ataupun manajer. Kalau yang penghukum itu seperti apa Bu Ipa? Jadi ketika anak kita ya, jadi di sini biar sinkron ya Bapak Ibu, kami di sekolah berusaha untuk menerapkan posisi kontrol ini, mudah-mudahan berlanjut di rumah gitu ya. Jadi jangan sampai kita di sekolah sudah berusaha menerapkan budaya positif dengan yang baik, ibunya di rumah mungkin tidak gitu ya. Jadi kan hasilnya tidak akan baik. Nah yang pertama, penghukum itu adalah ketika anak kita berbuat kesalahan, pasti diapain? Kalau penghukum itu ciri-cirinya tangannya maju. Kamu ini gimana sih? Kemudian diberikan apa biasanya? Hukuman.
Misalnya anaknya nilainya di bawah KKM, atau kemarin mungkin nilai PAS-nya jelek banget, sampai rumah saudara, gimana nilai kamu? Udah, mulai sekarang nggak ada HP-HPan, dikasih hukuman. Nah, itu berarti posisi Bapak Ibu sebagai penghukum. Nah, kira-kira bagus atau tidak? Perlu tidak kita terapkan di anak-anak kita? Kalau zaman dulu sering begitu ya, nggak bisa cekel, besok bisa. Tapi itu ada jangka waktunya Bapak Ibu. Mungkin kalau jangka waktu pendek, anak saat itu bisa, besoknya ngancem. Pokoknya saya kalau besok gede, saya juga akan memperlakukan kepada anak saya kayak gini. Biar rasanya dihukum itu seperti apa. Jadi ada apa Bapak Ibu? Ancaman ya. Jangan disangka berhasil. Oh saya berhasil dong. Dengan ceter, langsung nilai 100, ceter, SMP negeri, ceter. Itu penghukum ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu bagaimana Bu Ipa? Ketika anaknya datang nilainya jelek, mah nilai saya jelek, gimana sih? Nah, kasihan apa? Mama nih ya udah nyiapin sarapan yang paling bergizi, telur 5 misalnya ya. Kasihan bapak kamu itu, kaki buat kepala buat kamu. Kamu gak kasihan apa? Nah itu akan merasa bersalah. Iya ya, saya kasihan banget ya. Akhirnya timbulnya apa? Anaknya jadi minder ya. Oke, akhirnya memacu. Tapi memacunya bukan dari diri. Karena apa? Karena kasihan sama orang tua. Bukan dari diri timbul masing-masing. Ya, saat itu dia belajar. Tapi ketika orang tuanya tidak ngomong kayak gitu, kompak lagi. Ya, belajar juga asal. Jadi, apakah itu baik diterapkan di Bapak Ibu semua? Nah, nanti boleh dipilih ya. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman gimana? Nah, gimana tadi ulangannya? Jelek. Ya, apa-apa. Nanti ini ya. Jadi kayak teman. Nah, ketika sama ibunya begitu, dibolehin. Anak, apa-apa kalau sama ibu mah gak diomelin. Giliran sama bapaknya, diomelin. Jadi anak ini tidak muncul motivasi dari dirinya. Hanya orang-orang tertentu dia bisa bagus, ya. Tapi orang lain lagi tidak bagus. Atau mungkin dalam sekolah misalnya, ketika dia diajar sama mungkin guru siapa, oh bagus nilainya, guru ini kok beda. Berarti guru tersebut memposisikannya sebagai teman. Kira-kira bagus tidak? Berarti tidak muncul dari diri. Yang kita harapkan kan motivasi itu muncul dari diri, sehingga bagaimanapun dengan siapapun akan muncul itu semangatnya atau rajin belajarnya. Tidak hanya orang-orang tertentu. Ini sebagai teman ya. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ya hanya datar aja ketika anaknya misalnya datang pulang terlambat. Kenapa? Terlambat? Iya Bu. Oh iya ya. Oh gimana? Kan konsekuensinya nggak boleh terlambat. Iya. Jadi hanya pemantau, hanya datar saja, tidak ada dua arah. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya anak tetap nilainya bagus, tapi datar, tidak ada motivasi dari diri, hanya karena dia datar orang tuanya ya. Nah yang terakhir nih Bapak Ibu, nah, manajer yang sangat sekali dianjurkan ya. Kenapa? Karena kalau manajer ini itu diselesaikan secara dua arah ya. Ketika anak berbuat kesalahan itu diselesaikan dengan nah, jadi di posisi manajer ini kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi cara berdialog dengan anak untuk menyelesaikan masalah. Ya ketika anaknya jelek, kenapa nak kamu nilainya? Iya Bu, soalnya saya nggak belajar. Oh nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Jadi seakan diajak mencarikan solusi, ya. Kira-kira kalau nggak belajar nanti gimana nilainya? Iya jelek. Kalau misalnya jelek, kira-kira bisa masuk SMP negeri nggak? Oh enggak. Jadi harus gimana? Nggak belajar. Nah, berarti sesuai nggak dengan prinsip kamu? Iya sih Ma. Dengan keyakinan kamu sesuai nggak? Iya, kemarin sih nggak sesuai ya karena nggak belajar. Ya nggak belajar. Nah, makanya berikutnya harus bagaimana? Saya harus belajar. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang tua ataupun guru memposisikan sebagai manajer, maka dia akan menumbuhkan rasa apa? Rasa dari diri motivasinya. Belajar itu bukan karena orang lain, tapi karena dia tahu bahwa belajar itu adalah kebutuhan yang harus dia jalankan, kewajibannya harus dia kerjakan sehingga untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi di sini nih dari 5 posisi kontrol nih, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Dari tadi ada yang sebagai
Bapak Ibu mau pilih yang sebagai mana? Teman? Kalau sebagai teman dia nggak dari diri. Jadi saat itu mungkin sama emaknya rajin belajar. Giliran besok ada emaknya nggak rajin. Oh yang seperti itu. Nah, jadi ada 5 nih. Pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang mana? Manajer. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu untuk bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak dari diri, ini butuh waktu ya, butuh waktu, butuh pembelajaran. Kenapa? Karena nggak gampang untuk mendekati anak duduk. Nah, kenapa ya? Harus ada dialog ya, ada dua arah dan kita tanyakan. Karena di sini untuk melaksanakan segitiga institusi itu ada 3 kegiatan yang harus dilaksanakan. Pertama adalah menstabilkan identitas ya, tanyakan kenapanya ya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Oh ya, kalau memang begitu ya Bapak juga akan melaksanakan seperti itu. Jadi tidak menentang ya, ya kalau nggak belajar ya pastinya akan nilainya jelek ya. Kalau misalnya bu gurunya ngasih soalnya tidak sesuai ya pastinya akan jelek. Jadi tidak tidak menyalahkan anak, tapi menyalahkan kesalahan tadi. Kenapa sampai kok nilainya jelek gitu ya. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan, prinsip kamu gimana, nah keyakinan kamu. Nah seperti tadi yang Bapak Eri terangkan bahwa kita di kelas ya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak yang berbuat kesalahan, kita tanyakan kembali ke anak keyakinan kelasnya, sehingga Bu Ika nggak perlu marah. Gimana keyakinan kelasnya? Oh iya Bu, jadi nggak jadi marah. Ini juga bisa ya Bapak Ibu terapkan di rumah, buat keyakinan rumah ya, mungkin bukan keyakinan kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf ya agak cepet-cepet ya karena waktunya mendekati sholat Jumat ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua ataupun guru yang bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang merdeka ya. Jangan sampai kita tertekan ya. Bolehlah anak itu pintar tapi ternyata apa? Tertekan, stres. Kan banyak ya anak ranking 1 dari SD, SMP, kuliah masuk rumah sakit jiwa. Kasihan ya. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bisa amanah diberikan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ada kami berdua ya ada kesalahannya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh ada pantun ternyata. Mohon cakepnya ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gandaria Utara 11, Bapak Suwarno SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Heri Irwanto MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf seluruh SDN Gandaria Utara 11 dan yang Ibu banggakan dan Ibu cintai anak-anak semua dari kelas 1 maksudnya dari kelas 2 sampai dengan kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Nah, sepertinya belum semangat. Kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari Senin yang cerah ini ya, tidak terlalu panas ya.
mendung dan tidak ada yang sakit ya, tidak ada yang pingsan, alhamdulillah. Kita semua masih dikumpulkan di lapangan SDN kita tercinta, SDN Gandaria Utara 11, guna untuk melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin ya. Sholawat serta salam Ibu tidak lupa juga panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Baik anak-anak, hari ini sebelum Ibu menyampaikan ya, Ibu akan evaluasi jalannya upacara pada hari ini. Beri tepuk tangan untuk petugas hari ini. Luar biasa ya, sudah bagus ya. Tapi ya masih ada perbaikan ya. Terutama yang mana nih? Kalian semua bisa koreksi? Bisa mengevaluasi? Bisa ya. Jadi nanti berikutnya nak ya, semua itu perlu latihan. Kalau latihan pasti hasilnya akan baik. Jadi jangan patah semangat ya. Semua sudah bagus, hanya perlu latihan saja. Mudah-mudahan untuk petugas hari Senin depan supaya lebih baik lagi ya. Anak-anak masih semangat? Masih semangat? Mana sih semangatnya? Mana semangatnya? Oke baik. Hari ini nak, Ibu ingin menyampaikan sesuatu ya, karena Bu Ipa mengikuti pelatihan ya, itu pelatihan calon guru penggerak angkatan 7 ya. Jadi nantinya ingin menggerakkan ya kalian semua ya, dan teman-teman Bapak Ibu guru agar sekolah ini lebih maju lagi. Kalian ingin punya sekolah maju? Kalian punya impian sekolah yang kalian idam-idamkan? Punya tidak? Ingin sekolah seperti apa yang kalian inginkan? Yang bagaimana? Yang bagus. Bagus apanya nih? Gedungnya bagus, murid-muridnya juga bagus. Tapi nak, hari ini Ibu ingin menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin kalian semua sudah biasa ya mengerjakannya. Tapi yang pertama ingin Bu Guru tanyakan adalah apa sih budaya positif? Ada yang tahu tidak? Budaya positif mungkin sering ya mendengarnya ya, yaitu pembiasaan ya yang bersifat baik yang perlu kita lakukan setiap hari. Contohnya apa? Ada yang tahu? Budaya positif yang pernah kalian lakukan di sekolah apa? Mengikuti upacara bendera dengan baik? Iya, betul ya. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif. Tertib dalam upacara. Coba, mana tertibnya? Ya, satu. Kata tadi ada yang bilang, Bu, tertib dalam melaksanakan upacara. Itu nak, kalau tidak dibudayakan, tidak dibiasakan, tidak akan tertib. Alhamdulillah ya, sekarang kalian semua sudah bisa tertib, berdiri tegak. Coba, sekarang posisinya istirahat, istirahat. Tidak ada yang ngobrol, itu berarti sudah menerapkan budaya positif. Ada lagi yang lain? Menerapkan apa? 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, sapa. Itu juga budaya positif. Kalau kalian tidak biasakan, sulit nak ya. Untuk senyum aja sulit. Mana senyumnya? Nah, dibiasakan senyum terhadap Bapak Ibu guru dengan teman, itu merupakan budaya positif. Salam. Siapa yang selalu memberikan salam ketika bertemu Bapak Ibu guru? Coba angkat. Siapa yang selalu? Kadang ada loh yang masih diingatkan. Ketemu Ibu guru kok nggak salam? Nah, berarti itu belum menerapkan budaya positif. Belum lah ya. Jadi tolong ya, hari ini Bu Guru ingin mengumumkan ya, mengajak kalian untuk menerapkan budaya positif ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, sopannya, santunnya ya. Dengan kalian bisa sopan santun nah, ya, kalian berarti sudah menerapkan budaya positif dan menjadi anak-anak yang berkarakter ya. Ada lagi
Contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah kita apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kita ada istilah apa nak? Siapa yang masih ingat? Bapak kepala sekolah kita selalu menyebutkan apa? Lisa. Apa itu Lisa? Lihat sampah, ambil, lalu dia apa? Dibuang kemana? Di tempatnya. Tapi nak, dalam budaya positif ini ya, tidak hanya diingatkan terus nak, tapi harus dari kesadaran diri. Masih berupa lihat ya, ada sampah kalian tidak ambil ya, malah bilangnya apa? Ini bukan sampah saya bu. Nah ya, jadi kalian ketika melihat sampah jangan menanyakan itu bukan sampah saya bu, itu sampah itu. Siapapun yang melihat sampah, dia apa nak? Ambil, buang pada tempatnya ya. Masih ya, jadi kita perlu nih digarisbawahi untuk membuang sampah pada tempatnya masih belum bisa tertib. Nah di sini mau tidak kalian diajak untuk menerapkan budaya positif membuang sampah pada tempatnya? Mau tidak? Mau tidak? Coba kalau kelas atau sekolah kita bersih, siapa yang merasakannya? Kita semua ya, belajarnya jadi nyaman, enak, kita juga jadi betah di sekolah. Coba kalau sampah berserakan di mana-mana ya, berawal dari 1, 2, kemudian 3, banyak akhirnya jadi jorok ya. Ya jadi yang ketiga contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya nak, budaya positif berbicara yang apa? Yang baik. Ada 3 kalimat ajaib. Pernah kalian dengar? Apa coba? Coba. Ada 3 kalimat ajaib yang perlu dan wajib kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1, apa? Ada yang ingat? Apa? Mengucapkan terima kasih. Ya. Dibiasakan kalau kalian diberikan sesuatu ya, bilang apa nak? Terima kasih. Kalau tidak membudaya tidak akan keluar, belum aja pada dikasih sesuatu yang luar biasa ya, bisa dikasih permen ya, karena dia tidak terbiasa, tidak membudaya pada dirinya, nggak mau ucapin terima kasih ya. Tapi kalau terbiasa hanya dikasih mungkin senyuman aja. Wah, bersenyum ini sama Gali ya, Gali ya, dia kan ya, disenyumi, diberi senyuman saja, makasih ya kamu udah senyum sama saya. Nah jadi berarti sudah membangun sumsum, waduh ya, jadi sudah berakar pada dirinya ucapan terima kasih. Apalagi kalimat ajaib yang harus dan wajib kita terapkan atau kita wujudkan, apa tuh? Minta maaf ya. Kadang ada orang nggak mau minta maaf, bahkan bilang tiada maaf bagimu. Nah, nggak boleh ya nak ya. Jadi biasakan ketika kalian berbuat kesalahan, maaf ya. Bisa nggak? Coba. Bisa tidak? Bisa tidak? Ya, biasakan nak. Nah, kemudian ketika kalian minta maaf, berbuat kesalahan walaupun sama anak kecil ya, mungkin anak kelas 1 atau kelas 2 berbuat kesalahan ya dengan adiknya misalnya, bisa nggak minta maaf? Bisa nggak kelas 2? Bisa, maaf ya. Atau boleh pakai bahasa Inggris, boleh nggak? Kalau kata Miss Revi apa kalau minta maaf? I'm sorry. Sorry itu, sorry. Nah, boleh, nggak apa-apa ya. Ya, satu lagi, apa lagi? Minta tolong ya. Kadang kita karena tidak membudaya, karena tidak terbiasa. Ambil dong. Siapa tidak? Membudaya tidak? Coba biasakan. Tolong dong, ya. Ambilkan ya. Bisa ngomong tolong? Bisa, oke ya. Dan ini nak, semua tidak akan pernah bisa berjalan kalau tidak ada kerja sama ya. Jadi dalam mewujudkan budaya positif itu harus ada kerjasama, terutama kerjasama dengan siapa? Dengan teman ya. Misalnya nih temannya lupa membuang sampah, padahal depannya ada sampah, oh iya langsung buang. Berarti itu kerjasama nak, saling mengingatkan, kemudian diberikan
ada anak kecil dikasih kue sama ibunya, pasti bilangnya gimana? Ayo, terima kasihnya mana ya? Itu berarti dibiasakan ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian semua ya tidak bosan untuk membentuk ya diri kalian menjadi anak-anak yang berkarakter ya, agar sekolah kita menjadi sekolah impian. Salah satunya adalah sekolah yang mempunyai karakter ya. Anaknya sopan-sopan, sekolahnya bersih, wah ya. Walaupun SD kita itu berada di lingkungan dekat tempat pembuangan sampah, tapi sekolahnya harus berkarakter ya. Tapi anak-anak jangan pernah putus asa ya. Bu, nggak bisa Bu kalau kita menerapkan hanya diri sendiri. Memang betul, tidak bisa kalau sendiri. Butuh kerjasama dengan teman, dengan bapak ibu guru, dengan penjaga sekolah ya. Semuanya harus bekerja sama. Karena kalau sendiri tidak akan pernah terwujud ya. Jadi tetap semangat, tetap berusaha. Ini perjalanannya panjang. Untuk membentuk karakter tidak 1 jam 2 jam, atau tidak sehari 2 hari, atau sebulan 2 bulan, tapi butuh waktu yang sangat lama. Jangan patah semangat ya. Karena apa nak? Karena kalau kalian tidak merubah dari sekarang, tidak akan pernah bisa berubah. Siapa yang mau berubah? Angkat tangan ya. Wow, berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih anak-anak yang berkarakter, mandiri, tanggung jawab, sopan santun. Ya nak ya? Bisa? Bisa? Oke baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa itu budaya positif ya, kemudian contoh-contohnya, lalu manfaat dari budaya positif ya, bisa kalian terima dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu gurunya turut ya membentuk, membimbing, menuntun sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dituangkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut, membimbing anak didik dengan minat dan bakatnya ya, sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa menerapkan itu semua ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan nasional yang berkarakter, beriman dan bertakwa akan terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.